Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di part berikutnya ya teman-teman ya. Kali ini kita masih dalam series belajar rumus Microsoft Excel. Kali ini kita akan masuk di series berikutnya yaitu logika if angka. Saya menyebutnya logika if angka ya. Untuk mencari statement dari hasil atau dari angka yang diberikan. Misal ya, kita memiliki tabel di sini ada nama, ada nomor, ada nama siswa, nilai ujian, hasil kelulusan. Nah, dari sampel ini teman-teman diminta untuk memberikan di kolom kelulusan ini nilai ya, lulus dan gagal dari nilai yang diberikan. Ketentuannya seperti apa? Ketentuannya seperti ini, teman-teman. If dua logika angka, jadi misalnya seorang siswa dikatakan lulus jika nilai ujiannya lebih besar atau sama dengan dari 75. Ya, lebih besar sama dengan dari 75. Dan dia dinilai gagal jika nilai ujiannya kurang dari 75. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan Microsoft Excel, kita menggunakan function if ya. Jadi kita bisa gunakan begini teman-teman, sama dengan untuk membuat rumus Excel tuh kita ikutin aja pola yang diberikan oleh Excelnya, ini udah enak teman-teman. Ketika kita menggunakan if, ini langsung tekan tab ya, sama dengan if, tekan tab aja. Nah, ketika tekan tab pada keyboard, nanti di sini muncul yang namanya logical test. Nah, logical test ini adalah logic yang mau diuji yang mana nilainya. Nah, kita ambil aja di sini, kita blok. Nah, kita klik di sini. Lalu teman-teman diperhatikan nih, setelah kita klik di sini logical test ini ada titik koma atau koma. Nah, karena setiap perangkat beda-beda ya. Kalau teman-teman di sini koma, silakan gunakan koma setelahnya. Tapi kalau teman-teman di sini titik koma, gunakanlah titik koma. Sehingga dia nanti pindah ke value berikutnya. Ya. Nah, logical test ini tadi gimana? Logical test ini tadi mengikuti ini. Kalau ya jika nilai logical testnya ini lebih besar sama dengan berapa tadi? 75. Nah, nilai yang benarnya apa nih? Maka dia dianggapnya apa? Lulus. Lulus itu nilainya string, maka harus dibungkus dengan petik ya. Jadi setiap nilai yang bentuknya string atau variable karakter ya dibungkus dengan nilai petik. Oke, nah selain dari itu apa? Selain dari itu dia nilainya false ya. Ini titik koma juga. False-nya apa? Misalnya gagal. Nah, udah selesai semua dari nilai rumus ini, maka kita diminta untuk tutup kurung. Kalau sudah enter. Nah, jadi di sini muncullah nilainya lulus gitu ya. Kenapa dia lulus? Karena nilainya di sini 75. Apakah sudah sesuai dengan ketentuannya? Nah, di sini kan dilihat lebih besar atau sama dengan ya, lebih besar atau sama dengan 75 dia dianggap lulus. Nah, kalau 76 berarti dia lulus. Kita rubah nilainya misalnya di sini 76. Masih tetap lulus. Tapi kalau di sini kita rubah 74, maka dia gagal. Ya, kalau dia di sini 75, dia akan lulus. Nah, untuk mengisi kolom yang kosong di bawahnya, tinggal teman-teman double klik aja dengan simbol seperti ini ya. Plus double klik. Nah, nanti dia akan menyesuaikan dengan nilai dari kolom yang belum terisi. Terus pertanyaannya kalau ada kolom yang misalnya lengkap gitu ya, ada space gitu, nah dia akan berhenti di space tersebut gitu. Ya, makanya untuk keberhasilan tadi double klik, dia harus rata semuanya nih. Ya, kosongnya di sini tidak ada space yang kosong dari baris datanya. Oke, itu untuk logika if dua logika ya. Jadi untuk mengisi atau menghandle dua logika cukup menggunakan satu if. Nah, selanjutnya di pertemuan berikut di logika if selanjutnya ini adalah if logika 3 angka. If dengan 3 logika, sorry. Nah, ini masih menggunakan angka. Jadi misalnya gini, teman-teman. Di sini teman-teman memiliki tabel. Tabelnya di sini ada data nasabah ya. Nasabah ini memiliki tabungan dalam jutaan rupiah. Ya. Nah, dalam masing-masing jutaan rupiah ini ceritanya manajer bank ini akan memberikan bunga terhadap tabungan yang ada ya, yang dimiliki oleh masing-masing nasabah. Nah, ketentuannya seperti apa? Ketentuannya begini, teman-teman. Misal ya, manajer bank ini, ya manajer bank tersebut akan memberikan bunga sebesar 20% kepada para nasabah yang memiliki tabungan lebih dari 300 juta.
Oke. Nah, lalu berikutnya bunga 10% kepada nasabah yang memiliki tabungan antara 100 juta sampai dengan 300 juta. Jadi ini bertingkat ya, 20%, 10%, terus nilainya 300, terus 100 sampai 300. Nah, untuk nasabah yang memiliki tabungan kurang dari 100 juta, ini kurang ya teman-teman ya. Nah, kurang dari 100 juta rupiah, maka hanya diberikan bunga 5% setiap bulannya. Untuk mengisi nilai tersebut, teman-teman tinggal, ini hapus dulu, karena nilainya sudah saya berikan. Tinggal diberikan aja begini ya. Ini sama dengan if, ya, logical testnya mana yang ini. Kalau dia bilang di sini lebih besar dari 300 juta, berarti kita bikin dulu logika yang pertama, 300, ya. Nilainya apa? Nilainya bunga 10%. Ya, dibuat seperti ini. Selain dari itu, nah, ini kan if value false-nya ya. Karena ini ada 2 atau ada 3 logika, maka kita butuh satu logic if lagi. Ketik aja di sini if lagi, teman-teman. Nah, ini untuk kondisi yang pertama sudah terpenuhi ya. Kalau misalnya tabungan ini terdiri dari berada di posisi sel C30. Maka di sini diketiknya C30. Lebih besar dari 300, ini adalah jutaan rupiah, maka dapat bunga di sini 20% ya. Sorry teman-teman. 20%. Nah, untuk biasanya satu logika selain dari itu nilainya apa? Nah, sekarang ada satu logika lagi nih, ada 2 logika lagi. Nah, untuk mengisi 2 logika, kita butuh satu logika if-nya lagi ya, struktur if-nya lagi. Nah, kalau C30-nya ini lebih besar dari berapa? 100 juta ya, teman-teman ya. Nah, ini kita tinggal bikin aja di sini 100, karena nanti nilainya akan mengambil dari 100 sampai 300. Dia akan dapetin nilai bunganya berapa? Bunganya 10%. Nah, untuk logika yang terakhir, ya kalau misalnya tabungannya itu di bawah, tabungannya itu kurang dari 100, maka langsung aja di sini selain dari itu gitu ya. Selain dari itu berapa? 5%. Nah, kenapa selain dari itu langsung? Ya karena kalau misalnya kita bikin di sini satu logika if lagi, itu sudah mewakili ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi bikin satu logika if lagi untuk mengisi nilai yang 5%. Sebab untuk nilai 100 sampai dengan 300 itu sudah diisi dengan 10%, untuk di atas 300 sudah diisi dengan 20%. Berarti artinya di bawah nilai tersebut ya, bukan di atas nilai tersebut. Selain dari itu gitu. Ya, selain dari itu 5%. Kalau udah kita enter. Nah, di sini teman-teman nilainya sudah terbentuk ya 5%. Oh iya, yang perlu diingat kalau misalnya logika if-nya ini 2, maka tutup kurungnya harus ada 2. Nah, tadi ada pemberitahuan ya. Pemberitahuan untuk ini. Misalnya ini saya hapus 1, lalu saya enter. Nah, di sini do you want to achieve this correction? Nah, ini ya teman-teman ya. Ini correction-nya di sini nih. Ya, tutup kurungnya harus 2 karena buka kurungnya 2 ini logika if-nya. Kita yes aja, nanti oke. Untuk ke bawahnya tinggal kita double klik lagi seperti ini, otomatis dia akan terhitung seperti ini. Nah, artinya apa? Kalau di atas 300 juta, teman-teman mau bikin misalnya 310. Berarti di sini bunganya 20%. Kita enter. Nah, dia udah berubah 20%. Sudah berubah 20% ya bunganya. Nah, ini 310. Kalau misalnya 150 berapa? Seharusnya 10% ya. Karena angka 100 sampai dengan 300 juta dapatnya 10%. Kita buat di sini 150. Enter. Nah, ini 10% ya bunganya yang didapat. Jadi teman-teman nggak perlu menghitung bunganya secara manual ya, satu-satu, melainkan satu rumus sekaligus gitu ya, menggunakan logika if. Nanti kalau misalnya ada perubahan data di sini, rumus ini akan terus mengikuti gitu ya teman-teman ya. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya di dalam menggunakan rumus logika if di Microsoft Excel. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas di logika if text dan seterusnya sampai dengan selesai. Dan semoga ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Jika kalian ingin mengikuti series belajar kita, silakan di-subscribe. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan diketik ya di kolom komentar.
Dan kalau kalian ingin meluaskan berbagi ilmunya, silahkan kalian share ke teman-teman kalian semuanya. Oke teman-teman, thank you. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.